Daripada Tuhan itu berbeda dengan sukacita yang berasal daripada dunia ini. Sukacita yang berasal daripada dunia ini mengajarkan kita baru bisa bersukacita kalau everything is okay, segala sesuatunya oke, ya, kita badannya sehat, kantongnya tebel, kerjaan lancar, keluarga rukun, ya, si Blacky sehat, pokoknya semuanya oke, kita bisa senyum, bisa sukacita gitu ya. Tapi bagaimana coba kalau situasi, kondisi dan keadaan menjadi kusut? Waduh, si Ucok panas badannya, si Butet mencret, waduh, suami lagi uring-uringan, istri lagi ngamuk, mertua kejepit pintu, genteng bocor, WC mampet, waduh, kusut ya. Pikiran kita tuh banyak masalah begitu ya. Pekerjaan ada masalah, pelayanan ada masalah, waduh, masih bisakah kita bersukacita? Sukacita yang berasal daripada Roh Kudus itu bukan berasal dari di luar diri kita, tapi berasal dari dalam diri kita. Keluar dari dalam, keluar sukacita ilahi, sukacita yang berasal daripada Roh Kudus. Saudara, sukacita adalah salah satu buah roh yang Tuhan inginkan ada juga dalam kehidupan kita. Ayo, siapa yang hafal buah-buah roh? Ayo, serius, nanti saya kasih hadiah. Tunjuk tangan. Minggu kemarin Ibu Susan dapat hadiah ya dari Bapak Pendeta Mekel. Buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi ada 9, dan yang kedua itu adalah sukacita. Tuhan ingin sukacita menjadi identitas kita di dalam Dia. Orang Kristen, anak Tuhan, murid Yesus harus ada sukacita di dalam hidupnya. Jadi orang bisa mengenal kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus, karena ada sukacita ilahi yang terpancar dalam hidup kita. Kita bisa tenang menghadapi badai, gelombang, ujian, tantangan, rintangan. Kita masih bisa senyum, kita masih bisa bilang Tuhan Yesus baik, sekalipun keadaan belum baik. Itu baru sukacita yang berasal daripada Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan coba belajar dari satu tokoh di dalam Alkitab. Tokoh ini adalah orang yang hebat, dia orang yang luar biasa, dia seorang perwira tinggi di zamannya, dan seharusnya tokoh ini bisa hidup dengan penuh sukacita. Namun sayang, karena hatinya dikuasai oleh kemarahan dan hawa nafsu dan kebencian, sehingga akhir hidup dari tokoh ini berakhir dengan tragis. Dia mati di atas tiang sula yang dia sendiri bikin itu tiang sula. Ya, kita akan lihat siapakah tokoh tersebut. Tokoh tersebut adalah Haman bin Hamedata. Saya tidak punya cukup waktu untuk membacakan keseluruhan kitab Ester, tapi kira-kira ringkasannya adalah seperti berikut. Haman ini adalah orang yang sangat dikasihi di zaman Raja Ahasuerus, zaman kerajaan Media Persia. Saudara, zaman itu kerajaan Media Persia bukan kerajaan kaleng-kaleng yang kecil gitu, tapi kerajaan yang cukup besar dan berpengaruh di dunia pada waktu itu. Ditelusuri oleh ahli-ahli arkeologi, kerajaan Media Persia itu punya kekuasaan dari India sampai sepanjang Ethiopia. Cukup sangat luas ya saudara, yang membawahi 119 provinsi
Dan Raja Ahasuerus itu begitu jaya, begitu besar, dan dia sangat mengasihi perwira tingginya Haman bin Hamedata ini. Haman bin Hamedata ini adalah keturunan dari Raja Agag. Dia keturunan orang-orang Amalek yang memang bermusuhan dengan umat Tuhan. Dan dia dikaruniakan oleh raja pangkat yang begitu tinggi. Pokoknya orang kedua raja dah gitu ya saudara ya. Dan raja juga perintahkan agar semua orang sujud menyembah kepada Haman. Jadi di zaman itu seorang raja dan pembesar-pembesarnya diperlakukan seperti Tuhan. Jadi kalau dia lewat itu orang-orang harus sujud menyembah sampai cium tanah, dan baru angkat badan ketika yang lewat itu udah lewat beberapa meter, sampai sebegitunya yang saudara ya. Dan suatu ketika kitab Ester menceritakan Haman lewat di depan pintu gerbang istana, ya, ada gambar kedua. Dan pada waktu itu ada seorang Yahudi bernama Mordekai bin Yair bin Simei. Dia adalah orang tua angkat dari Hadasa yang kemudian menjadi Ratu Ester, sedang duduk-duduk di pintu gerbang istana. Dan dia tidak melakukan penghormatan dan penyembahan kepada Haman. Mungkin saudara bertanya kenapa ya begitu? Karena Mordekai adalah seorang monoteis. Dia hanya mau menyembah kepada Tuhan saja. Dia tidak mau menyembah kepada manusia. Seberapapun hebat dan agungnya itu tetap manusia. Dia gak mau sembah. Dia hanya mau menyembah kepada Tuhan Allah yang hidup gitu. Jadi dia menolak melakukan penyembahan penghormatan kepada Haman. Dan waktu itu rasa sukacita dari diri Haman hilang akibat ada satu orang yang tidak menghormatinya. Jadi kita pikir nih orang gila hormat amat ya. Parah juga nih orang ya saudara ya. Kita pikir mungkin seperti itu. Haman hilang rasa sukacitanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, rasa sukacita kita berapa kali hilang? Kita sering juga ya, pada waktu kita kesal, pada waktu kita menghadapi pencobaan, masalah, persoalan, kusut, rumet, rasa sukacita kita itu bisa hilang. Tapi firman Tuhan pagi ini mengajarkan saya dan mengajarkan saudara bahwa kita harus tetap bersukacita di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan sampai rasa sukacita itu hilang, dan kita menjadi kosong, dan akhirnya kita seperti si Haman ini saudara. Sekarang mengapa kita harus bersukacita di dalam Tuhan? Ini yang menjadi pertanyaan kita pada pagi hari ini. Mengapa kita harus bersukacita di dalam Tuhan? Yang pertama, karena rasa sukacita itu membuat kita lebih sehat. Setuju ya? Dari minggu pertama Bapak Gembala khotbah, minggu kedua, saya minggu ketiga bulan ini. Ini sudah diberitakan kebenaran firman Tuhan ini bahwa sukacita membuat kita lebih sehat. Amsal 15 ayat 13 berkata, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati yang gembira katanya obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, Ester 5 ayat 9 ceritakan pada waktu itu keluarlah Haman dengan hati yang gembira. Ini yang tadi saya ceritakan ya, dia keluar. Lalu ketika dia melihat Mordekai, orang yang duduk di pintu gerbang istana raja itu tidak bangkit bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Saudara, secara fisik Haman bin Hamedata sudah pasti orang yang sehat. Nggak mungkin ya perwira kerajaan hebat. Ini mati. Sorry ya saudara, tunggu sebentar. Oh ya, pakai pengganti aja. Gak
mungkin seorang perwira kerajaan hebat itu orang yang fisiknya sakit-sakitan. Nggak mungkin ya kalau kita melamar menjadi kepolisian atau perwira, pasti kan dites fisik tuh, medical check up-nya sampai berapa lapis, dipastikan bahwa kita sehat gitu. Nggak mungkin seorang perwira yang menjadi kesayangan seorang raja Ahasuerus itu orang yang bengek gitu. Orang yang si ibu ketawa, orang yang sering sakit begitu kan nggak mungkin. Udah pasti fisiknya nggak sehat si Haman. Tapi masalahnya Haman bin Hamedata itu sehat secara fisik, tapi dia tidak sehat secara mental. Dia menderita mental illness. Nah, orang-orang zaman sekarang ini banyak yang terkena mental illness, kesehatan mentalnya terganggu, sakit. Nah, ini ada beberapa jenis-jenis mental illness yang sekarang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat, apalagi sepanjang masa pandemi COVID-19 ya. Ada orang-orang yang menderita skizofrenia. Jadi orang-orang yang suka ngedengar suara-suara gitu ya. Suara-suara di telinganya, suara-suara yang kasih dia perintah gitu ya. Dan dia gak bisa bedakan antara dunia nyata dengan dunia ilusi. Nah, baru-baru ini hangat berita seorang foto model sampul majalah pria dewasa ya, lompat dari apartemen Kalibata City. Baru saja ya, saudara, beritanya masih hangat. Itu dia menurut dokter yang pernah merawat dia menderita skizofrenia, saudara. Jadi saya juga pernah berdialog dengan orang yang hampir dia lompat dari atas hotel Omni Batavia yang di Jakarta Barat itu ya. Waktu dia cerita sama saya bilang, kok bisa kayak gitu Bu? Lalu dia cerita, Bu Tuti tahu nggak? Kalau kita mau bunuh diri nih Bu ya, kita ngelihat ke bawah itu cetek, pendek katanya. Jadi kayak selengkah doang begitu. Kita yang orang normal, kita yang orang sehat lihat itu kan tinggi banget, lantai 8 atau lantai 10. Tapi buat dia yang sakit skizofrenia, dia bisa lihat itu cuma selengkah doang gitu, saudara. Kadang-kadang dia menderita sekali orang-orang skizofrenia ini. Ada suara-suara yang bilang keluar, suara sini bilang jangan, suara sini bilang buka baju, lari ke depan, suara sini bilang itu orang-orang jahat, kamu harus lari gitu. Jadi suara-suara itu benar-benar pecah di dalam jiwanya dan dia nggak bisa lagi kendaliin jiwanya, saudara. Ini banyak sekali diderita oleh orang-orang zaman sekarang. Orang-orang yang menderita gangguan anxiety, kecemasan berlebihan, orang-orang yang bipolar ya, orang-orang yang menderita sakit tapi dia tuh fisiknya sehat gitu loh, saudara. Mentalnya yang sakit. Haman ini seperti itu, saudara. Dia menderita satu penyakit yang membuat dia tuh maunya dihormati. Dia butuh kasih sayang, dia butuh hormat banget gitu. Sehingga waktu Mordekai tidak memberikan penghormatan kepada dia begitu sakit dan menderita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan penyakit mental illness ini, karena banyak penyakit-penyakit psikosomatik yang ditimbulkan, penyakit-penyakit yang sebenarnya timbul karena pikiran-pikiran. Jadi orang ini yakin banget kalau dia sakit gitu. Pernah loh, saudara, saya juga bertemu dengan orang yang seperti ini. Dia bilang, saya sakit Bu Tuti, saya sakit. Iya Bu Tuti, kata suaminya, dia mah sakitnya sakit pikiran. Soalnya udah dicek ke dokter, darahnya dicek, urinnya dicek, badannya di ronsen segala macam, gak ada penyakit Bu Tuti, gak ada gitu ya. Tapi ibu ini merasa dia itu sakit gitu. Badannya suka menggigil, tangannya suka berkeringat, suka keluar keringat dingin, dia suka merasa
cemas, ketakutan. Nah itu penyakit-penyakit psikosomatik yang akhirnya membuat asam lambungnya juga jadi naik. Akhirnya memang menyebabkan sakit fisik, tapi awalnya adalah dari pikiran. Saudara yang dikasih Tuhan, udahlah kita mah jadi orang yang sehat saja. Amin. Sehat rohani, sehat jasmani, kita sehat mentalnya juga. Amin saudara. Kita belajar dari kisah Haman ini, kita harus jadi orang yang sehat. Amin. Dia bersuka cita. Yang kedua, mengapa kita harus bersuka cita? Karena dengan kita bisa bersuka cita, kita bisa berpikir jernih. Nah ini gambarnya bagus banget nih. Apa artinya gambar ini? Wanita ini punya masalah yang kusut, tuh kayak benang. Kusut ya, Aisari ya kusut semua kusut tuh. Urusan mantu kusut, urusan anak kusut, urusan cucu kusut, urusan nama bapak kembala kusut, sama temen kusut, sama tetangga kusut, sama bos kusut. Aduh pokoknya kusut ini urusan. Dan kalau kita bersuka cita, kita bisa lebih berpikir jernih. Saudara, waktu Haman bin Hamidata lihat Mordekai tidak bangkit untuk menyembah, memberikan penghormatan kepadanya, dia menjadi murka. Dan dia merasa gak ada gunanya semua yang ada padaku selama aku masih melihat si Mordekai, orang Yahudi itu duduk di pintu gerbang istana raja. Wih saudara, orang kalau sudah dihantui kebencian bisa seperti ini loh saudara. Sehingga Haman dengan panas hati dia cerita sama istrinya, aku benar-benar gak terima itu Mordekai tidak menghormati aku gitu ya. Sayang dia punya istri, bukan istri yang bijak. Orang sudah panas harusnya disiram air ya, yang sejuk. Ini mah disiram bensin sama istrinya. Istrinya bilang, kamu kan orang berkuasa, atur aja bagaimana caranya kek supaya musnahlah itu si Mordekai berikut orang-orang yang sebangsa dengan dia gitu saudara ya. Wah, Haman dari situ pikir, oh iya kalau begitu aku akan dirikan tiang sulak penyulaan, dan nanti aku akan atur bagaimana caranya supaya Mordekai itu mati di tiang sulak itu. Saudara, dalam kitab Ester memang tidak ada kata Tuhan, tapi campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam kitab Ester. Karena itu dia dicantumkan dalam kanonisasi Alkitab kita. Pada malam hari kok bisa-bisanya Tuhan bikin sang raja tidak bisa tidur. Waktu sang raja gak bisa tidur, dia tanya sama punggawannya, dulu pernah terjadi kudeta? Iya pernah tuanku raja. Tuanku raja hampir mati terbunuh karena ada Bigtan dan Teresa yang bersepakat untuk mengkudeta dan membunuh tuanku raja. Tapi sebelum niat jahat itu terlaksana, untung ada orang yang bernama Mordekai itu yang duduk di pintu gerbang istana, sehingga sebelum pengawal-pengawal yang ingin berkhianat itu melaksanakan niat jahatnya sudah keburu ketahuan. Dikasih tahu seperti itu, dicatat pula dalam catatan kerajaan mereka, saudara. Lalu raja bertanya, itu orang udah pernah dikasih hadiah belum? Belum tuanku raja. Oh, seharusnya aku memberikan rasa terima kasihku kepada orang itu. Wah, singkat kata malam hari berlalu, saudara. Pagi hari si Haman datang, orang kepercayaannya, perwira tingginya. Lalu raja bertanya, Haman, jikalau ada orang yang pernah menyelamatkan nyawaku, menurutmu apa yang harus aku berikan? Wah, si Haman GR. Dia pikir dia nih yang mau dikasih hadiah. GR nih orang. Lalu dia bilang, tuanku raja, kalau ada orang seperti itu, raja harus memberikan pakaian kebesaran yang biasa tuanku raja pakai. 2, tuanku harus memberikan kuda kebesaran yang biasa tuanku pakai. 3, tuanku harus kasih mahkota yang biasa tuanku pakai. Dan yang keempat, itu orang kita arak ke seluruh kota di kerajaan ini.
dan supaya rakyat tahu bahwa inilah orang yang pernah berjasa kepada raja, dan seperti inilah raja memperlakukan orang yang mengasihi dia. Begitu raja. Raja mangguk-mangguk, dan si Haman makin GR dan gede kepala. Dia pikir semua itu untuk dia. Tapi raja bilang, berikan semua itu, tidak kurang satu kata pun seperti yang kau bilang kepada si Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Kata orang Jakarta mah gubrak. Dia langsung kaget, ternyata bukan untuk dia. Ternyata untuk orang yang dia benci, yang dia udah rancangkan ingin dia bunuh, yaitu Mordekai. Tuhan bisa balik keadaan seperti itu loh saudara. Hebat memang Tuhan, luar biasa. Saudara bisa berpikir jernih, ini penting. Otak kita nih, semua punya otak ya. Bercanda ya saudara ya. Otak kita menurut para ahli neurologi itu beratnya cuma 1,4 kilo. Dan kita percaya aja ya, jangan pulang ntar pada nimbang lagi. Bukan, timbang dulu bener kagak sih, jangan bututnya salah gitu ya. Dan kita percaya aja, ini yang melakukan penelitian orang-orang hebat, para ilmuwan dan orang-orang yang kompeten di bidang neurologi. 1,4 kilo itu ternyata mengandung 100 miliar neuron. Neuron itu gambarannya gini, kalau kayak kita pernah makan telur ikan. Nah, saya pernah makan telur ikan atau otak ikan. Waktu kita makan di lidah kita itu kan kayak ada kayak pasir-pasir gitu ya Bu ya, gerdes-gerdes kecil gitu. Nah, kira-kira seperti itulah neuron itu. Dan otak kita ada 100 miliar. Luar biasa Tuhan ya. 1,4 kilo tapi 100 miliar neuron. Seiring bertambahnya usia, kalau wanita itu setelah menopause, pria itu andropause ya, hormon-hormon testosteronnya sudah menurun, itu neuron-neuronnya secara alamiah karena faktor usia juga menurun. Nah, yang dikhawatirkan kalau dari muda kita tidak jaga otak kita, turunnya itu bisa di bawah 50 miliar. Dan kalau sudah di bawah 50 miliar, kita mengalami kepikunan dini. Ya, kepikunan dini, belum waktunya pikun, sudah pikun. Kacamata di sini nih ditaruh. Marah-marah, orang satu rumah marahin. Siapa yang naruh kacamata gua? Kacamata gua siapa yang ngambil? Nah, itu kacamata apa di kepala? Oh iya, gitu ya. Dompet ketinggalan, handphone ketinggalan, ya gitu ya saudara. Apa-apa lupa. Nah, waduh, repot juga. Dan yang paling repot lagi, kalau kita tidak menjaga pikiran kita, otak kita dari masa muda dengan baik, kita bisa kehilangan kendali basic sebelum kita 70 tahun. Jadi kita sudah gak bisa kendaliin keinginan pada saat kita ingin buang air besar, ingin buang air kecil, jadi suka pipis sembarangan, BAB sembarangan, karena udah gak terkendali, kendali basicnya udah lost, udah hilang, udah neuronnya udah di bawah 50 miliar gitu ya. Jadi ini yang dikhawatirkan. Nah, yang jadi pertanyaan, gimana sih caranya kita manage otak kita supaya awet muda? Saya mau loh otak saya awet muda. Saudara mau ya? Mau ya? Masih juga mau supaya sampai umur tua juga. Saya masih ingat nih Matius perjanjian baru. Jangan sampai saya udah gak bisa melayani. Saya juga mau otak saya itu awet muda. Gimana jaganya? Yang pertama, menjaga supaya otak kita itu refresh, tidak kusut, awet muda. Yang pertama, hormati jam istirahat otak kita. Jangan diforsir. Jadi sedari muda, kalau memang sudah jam 9, jam 10 malam, istirahatlah. Jangan saudara bilang, gak apa-apa kok, saya mah biasa saya kalong. Saya biasa malam jadi siang jadi malam, saya biasa kerja gitu ya,
pikir yang berat-berat sampai malam-malam, itu ternyata nggak boleh saudara. Jadi kalau sudah malam, kita juga dilarang untuk bicara hal-hal yang berat, berdebat misalnya, berantem misalnya, marah-marah misalnya, banting pintu gitu ya. Itu udah benar-benar nggak boleh, karena nanti otak kita nggak bisa rileks, nggak bisa istirahat dengan baik gitu. Nah, jadi mulai sekarang kalau udah malam udah kita mah ya, yang suami istri damai-damai aja ya. Jangan sampai menjelang tidur masih konflik gitu ya. Terus cara kedua adalah menyanyi, dengarkan musik gitu ya, bersenandung. Itu ternyata membuat otak kita awet muda. Coba pikir, Bu Tuti kan suara saya mah 11-12 sama Bu Tuti. Gak bisa nyanyi. Saudara, bukan soal bisa gak bisa, soal kita bisa menikmati. Saya bisa banget loh kalau pagi hari, suka setel YouTube ya. Ya saya bisa nyanyi sambil motongin bawang, sambil ngejemurin baju. Saya menikmati gitu. Ternyata itu baik memang untuk membuat otak kita bisa awet muda. Yang ketiga, jalankan hobi. Nah, setiap orang masih punya hobi ya. Ada yang hobinya piara ikan koi, ada yang hobinya piara burung, ada yang hobinya mancing. Selama hobi itu tidak menimbulkan dosa, nggak apa-apa, jalanin aja. Pak Gembala juga punya hobi. Tiap hari Senin hobinya main bulu tangkis. Mantan atlet nasional. Ya udah, saya tahu itu me time buat Pak Gembala, saya kasih, nggak apa-apa, supaya memang awet muda Pak Gembala kita ya, refresh biar ingat. Jumat satu masih ingat gitu. Hobi, jalankan hobi. Yang keempat, membaca. Biasakan walaupun nggak banyak, membaca setiap hari. Itu membuat otak kita awet muda. Yang kelima, punya teman untuk berbagi, komunitas. Nah, ini hal-hal yang membuat otak kita bisa berpikir jernih. Ketika ada masalah, kita bisa berpikir baik, tidak kusut, ruwet begitu seperti Haman itu ya saudara ya. Kita bisa berpikir jernih. Amin. Suatu ketika ada pasangan suami istri menghadap di kantor, di bawah, suaminya bilang, pokoknya begini aja Bu Tuti, to the point. Kami berdua mau bercerai gitu ya. Kami berdua udah gak cocok gitu ya. Suami istri itu udah berantem dah. Awalnya sih konseling, lama-lama dia berantem berdua. Saya mau kaget aja, cuma lihat kelihatan bingung juga mau diapain nih berantem di hadapan kita berdua. Saya bilang, sabar Pak. Udah gak pakai sabar-sabar Bu Tuti. Pokoknya kami berdua bercerai gitu ya. Ibu sama bapak udah berapa lama berumah tangga? Udah 20 tahun Bu Tuti, punya anak 3. Ada masalah apa memangnya bapak ibu? Udah deh Bu Tuti, gak usah diungkit-ungkit. Kalau masalah diungkit-ungkit menimbulkan luka di hati. Ya sekarang apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa Pak Ginanjar bantu bapak ibu? Pokoknya begini aja Bu Tuti, kami mau bercerai, titik. Waduh saudara, ya di sini bukan sidang perceraian, di gereja. Apalah bisa saya bantu? Ini saya bilang, bapak ibu tenangin diri, sabar. Bapak ibu pernah beli sesuatu nggak di toko, di supermarket, apa di swalayan gitu? Pernah lah Bu Tuti, masa nggak pernah, kata istrinya. Ibu sama bapak pernah baca struknya nggak? Pernah. Biasanya kalau dia nota kontan, itu kan di atasnya tanggal, terus di sini jumlah barang, nama barang, total. Terus di bawahnya tuh ada kecil gitu, kayak notes gitu. Tulisannya apa? Barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar atau dikembalikan. Itu baru lewat berapa langkah dari tokonya kita udah dikasih bon, tulisannya sudah seperti itu. Apalagi ini bapak ibu udah 20 tahun, masa iya mau dikembalikan? Yang bener aja. Bapak
Ibu, gak ada keluarga yang sempurna. Semua keluarga punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Sudah, barang yang dibeli tidak boleh ditukar atau dikembalikan. Terus kedua, pandang siapa yang memberi. Itu suami adalah pemberian dari Tuhan. Itu istri juga pemberian dari Tuhan. Pandang siapa yang memberi. Kalau kita pandang siapa yang memberi, sesuatu itu biasanya lebih berharga. Ini contoh misal kata jam tangan saya ya. Misal kata yang ngasih Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Lalu ini jam tangan saya lelang, saya jual misal kata 50 juta. Saya yakin pasti orang berebut. Karena ada sertifikat khusus, ada foto khusus yang pernah memberikan jam tangan ini kepada saya dari orang nomor 1 di Republik ini. Pemberinya yang membuat nilainya bertambah. Nah, suami, istri, anak, yang memberi adalah Tuhan. Jangan pernah disia-siakan. Pandang, itu yang memberi adalah Tuhan. Terus mereka berdua terdiam. Terus mereka berdua berpandang-pandangan. Terus saya bilang sekali lagi, barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar atau dikembalikan. Sudah Bapak dan Ibu menenangkan diri, berdamai. Wah, puji Tuhan, saudara, sampai hari ini keluarganya harmonis. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita perlu berpikir jernih. Kadang-kadang kalau pikiran kita ruwet, endek kusut kayak begitu, kita nggak bisa ambil satu keputusan yang baik. Ya, oke. Yang ketiga, mengapa kita harus terus bersukacita di dalam Tuhan? Karena rasa sukacita memberikan kita kata cukup. Saudara, Haman bukan orang sembarangan. Dia bisa menceritakan kepada orang banyak tentang kekayaannya, tentang anaknya laki-laki dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Bayangin saudara, Haman ini orang yang hebat, pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Dia orang yang kaya, dia orang yang disegani banyak orang, dia orang kepercayaan raja Ahasuerus. Seharusnya dia bisa bersukacita, seharusnya dia bisa merasakan arti kata cukup. Tapi Haman tidak seperti itu. Haman orang yang tamak dan serakah dan diperbudak oleh hawa nafsunya. Dia tidak mengenal arti kata cukup. Saudara, orang yang hidup di zaman sekarang kebanyakan seperti gambar ini. Dia kejar terus tanpa mengenal arti rasa kata cukup. Sampai akhirnya yang dikejar gak pernah dia dapat. Dan dia gak sadar dia kejeblos ke dalam lubang yang membinasakan. Saudara, surat 1 Timotius pasal 6 ayat 6-8 berkata, ibadah yang disertai rasa cukup itu memang memberi keuntungan besar. Sebab kita gak bawa sesuatu apapun ke dalam dunia dan kita gak bawa apa-apa juga keluar. Di sana ayat 8 tulis, asal ada makanan, pakaian, cukuplah. Lalu ada orang yang bilang sama saya, Bu Tuti, zaman Timotius surat ini ditulis belum ada internet ya. Ya belum lah, ini kan zaman bahala kita. Mungkin kalau ditulis zaman sekarang, ayat 8-nya ditulis begini kali Bu Tuti, asal ada makanan, pakaian, isi pulsa, kuota internet, bla 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 bla, cukuplah. Ya manusia semakin maju, semakin modern, kebutuhannya semakin banyak. Tapi intinya adalah kenali rasa cukup. Amin. Punya istri satu cukup Pak? Cukup. Punya suami satu cukup Bu? Cukup. Pokoknya cukup gitu. Rasa cukup memberi rasa sukacita. Amin.
Selama kita tidak mengenal rasa cukup, mau seberapa banyak pun kita punya, kita gak bisa sukacita. Tapi kalau kita bilang cukup, terima kasih Tuhan buat pagi ini. Saya bisa pakai baju yang layak, saya bisa ke gereja, saya bisa sehat, saya bisa makan, sekeluarga bisa tinggal dengan layak, anak-anak bisa sekolah. Terima kasih Tuhan, semuanya cukup. Nah, waktu kita bilang begitu, ada sukacita. Amin. Itulah kebenaran firman yang bisa saya bagikan pagi hari ini. Kita tetap bersukacita dalam Tuhan, karena sukacita membuat kita lebih sehat, membuat kita bisa berpikir jernih, dan membuat kita bisa mengenal arti kata cukup. Tuhan Yesus berkati saudara.